Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat kami, kata Nabi, man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada yang muda, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku, anak-anakku yang aku sayangi, adapun orang tua, tuan-tuan guru, para habaib, alim ulama, para kiai, cendekiawan, tokoh masyarakat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam ini adalah hijrah menuju berkah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan insyaallah. Siapa itu orang yang hijrah? Orang yang hijrah adalah orang yang pindah tahun. Kalaulah orang hijrah itu orang yang pindah tahun, maka yang paling tua, paling panjang umurnya, berarti dia sudah hijrah tiap tahun. Tidak benar. Siapa itu orang yang hijrah? Orang yang hijrah adalah orang yang paling sering pindah rumah. Maka orang yang gonta-ganti kontrakan berarti orang yang paling banyak hijrah. Tidak benar. Lalu siapa yang paling tepat definisi hijrahnya? Maka yang paling tepat definisi hijrahnya adalah definisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muhajir, orang yang hijrah, man hajara manahallahu an, orang yang hijrah, orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap tahun pindah tahun, 1439, 1440, 1441. Tapi kalau tidak meninggalkan yang dilarang Allah, sudah hijrah apa belum? Belum hijrah. Bolak-balik pindah dari kampung halaman, lalu kemudian ke kota, lalu pindah ke kota yang lebih besar, lalu pindah ke luar negeri. Maka kalau tidak meninggalkan yang dilarang Allah, belum hijrah. Mudah-mudahan dengan definisi yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita betul-betul tahun 1440 ini betul-betul hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik insyaallah. Perempuan yang sebelumnya selama ini belum pakai hijab, belum menutup aurat, belum berjilbab, maka ini momentum setelah ini berubah total insyaallah. Amin. Yang selama ini sudah pakai hijab, sudah pakai jilbab, tapi celananya masih sempit, mudah-mudahan diberikan Allah rezeki sehingga kainnya bisa ditambah 2 cm. Yang selama ini kainnya sudah panjang tapi lupa beli resleting, mudah-mudahan dipenuhkan lengkap menutup auratnya insyaallah. Yang selama ini suami sudah menikah, punya istri, tapi takut menyuruh istrinya pakai hijab, mudah-mudahan diberikan Allah dia keberanian insyaallah. Yang paling kuat aminnya itu yang paling takut. Mudah-mudahan anak lajang, anak gadis yang selama ini masih menjalin hubungan tidak jelas apa hubungannya, mau dibawa kemana hubungan ini, mudah-mudahan dilepaskannya dari pacar, dari teman dekat, dari boyfriend, dari girlfriend, berubah menjadi ya akhi ya ukhti. Ya akhi ya ukhti kok amin, belum menikah itu. Kami kan pacaran syariah Pak Ustadz. Kalau ketemu abi ummi, begitu meningkat agak 2 tahun almarhum almarhumah, tidak ada, buanglah mantan pada tempatnya. Mudah-mudahan dengan hijrah ini, hijrah tidak hanya sekedar hijrah, hijrah bukan sembarang hijrah, tapi hijrah yang paling penting adalah hijrah pendidikan.
yang selama ini pendidikannya konvensional, yang selama ini pendidikannya umum saja, yang selama ini pendidikan agamanya tidak berisi, mudah-mudahan alihkan, pindahkan anak Anda ke sekolah-sekolah yang muatan agama Islamnya full day. Amin. Jangan pindah sekarang, belum buka pendaftaran. Insya Allah bulan Juni, bulan Mei, bulan April lulus, pindah sekolah yang baru. Di sana ada 5 pelajaran agama, akidah, akhlak mantap, Quran hadis hebat, bahasa Arab jangan ditanya lagi, dan yang paling penting mengerti fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa. Dan di atas itu semua adalah Qurannya sudah, akidah akhlaknya sudah, bahasa Arabnya sudah, fikihnya sudah, mengerti sejarah Islam sehingga dia tidak masuk ke lubang yang sama 2 kali. Betul? Dalam kepalanya ada fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Salah apa betul? Jangan bingung. Bahasa Inggris penting. Ceramah Ustadz Abdul Somad yang bisa memahaminya sekarang hanya orang Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand Selatan Patani, Singapura, sebagian Melayu. Yang lain tidak mengerti. Tapi karena anak bapak ibu yang sekolah Islam, bahasa Inggrisnya mantap, dia terjemahkan ceramah Ustadz Somad ke dalam bahasa Inggris. Anak bapak sekolah di mana? Fakultas Sastra Inggris Universitas Indonesia. Apa itu belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris bahasa orang munafik, nggak sesuai tulisan dengan bacaan. One dibaca wan. Ini bahasa luar biasa. Jangankan bahasa Inggris, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan penterjemah, translator Nabi. Karena Nabi di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Komunitas mereka tidak menggunakan bahasa Arab. Mereka bisa bahasa Arab, tapi mereka mengejek-ejek, mengolok-olok Nabi pakai bahasa mereka. Orang Islam kalau jumpa dengan Nabi, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habib Allah. Tapi mereka ketika jumpa dengan Nabi, ngejek pakai bahasa mereka. Assalamu alayka, bunyinya lembut, Assalamu alayka, matilah kau. Nabi memerintahkan sahabatnya belajar bahasa Yahudi. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Bukan Sabit, bukan Syabit, bukan Sowit. Itu ada 3 huruf, ada 4 huruf. Thabit, letakkan lidah di gigi atas. Thabit, Thabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid, belajar engkau bahasa Yahudi. Apa kata Zaid? Ta'allamtuhu wa hadaqtuhu. Aku belajar bahasa Yahudi, aku faham bahasa Yahudi, aku hebat bahasa Yahudi. Berapa lama? Nisfa syahrin, setengah bulan. Jadi kalau ada anakku yang belajar bahasa Inggris setengah bulan, mantap. Kamu belajar bahasa Inggris sudah berapa lama? Setengah abad. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Bahasa Inggris yang bisa ditangkap cuma 3. Good morning, ladies and gentlemen, thank you. Gimana kamu mau menerjemahkan ceramah Ustaz Somad? Di mana kamu kuliah? Sastra Inggris. Sini, kamu terjemahkan ceramah saya 3 judul, diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, ladies and gentlemen. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Lalu video itu diupload, ditonton oleh Presiden Amerika. Dia tengok, who is this? This is a scholar Muslim from Indonesia. What his name? Abdul Somad. Come here, kill him. Tapi berapa banyak yang paham, yang selama ini mencari-cari hidayah. Dia tulis www.youtube.com. Dia tulis di sana, searching for Islam,
Islam yang damai, Islam yang menenangkan, Islam yang menjaga kebersihan, Islam yang menertibkan, Islam yang mendatangkan rahmatan lil alamin. Islam Indonesia, negeri terbesar, enter. Ketika dia cari, muncul gambar Ustadz Cepot. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kiai Haji Zainuddin MZ, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Abdul Somad, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kenapa enggak diaminkan? Mau yang meninggal, mau yang hidup, mudah-mudahan diampuni, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka dapat hidayah bukan karena lidah Abdul Somad, mereka dapat hidayah bukan karena ceramah Abdul Somad, tapi ada yang menerjemahkannya. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena otakmu, karena bahasa Inggrismu. Khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor onta yang berbulu warna merah. Onta paling mahal zaman Nabi, kendaraan terhebat zaman Nabi, onta berbulu warna merah. Sekarang mungkin itu Ferrari merah metalik, mobil paling mahal, harga 5 miliar, pintunya cuma 2. Ternyata mobil ini makin mahal makin dikit pintunya. Nanti tahun 2020 keluar mobil nggak pakai pintu sama sekali. Terserah, itu desainer mobil punya kerja. Yang jelas bahwa kita sudah menyampaikan hidayah. Jangan kau sangka hidayah hanya sampai melalui mulut ustadz. Tidak, anakmu. Maka reformasi pendidikan. Siapa yang sanggup membayar gaji 5 orang guru agama, guru bahasa Arab, guru Quran hadis, guru fikih, guru sejarah Islam, guru akidah akhlak? Siapa yang sanggup menggajinya? Gajinya bisa diambil dari APBD, APBN 20% untuk pendidikan. Betul? Tapi kami tidak sanggup lagi mengangkat PNS Pak Ustadz. Jangan diangkat PNS, angkat melalui Honda. Loh, Yamaha gimana? Honor daerah. Siapa yang akan mengambil? Siapa yang akan memperjuangkan? Anggota legislatif DPR, DPRD, DPR pusat dan DPD. Siapa yang memilih mereka? Siapa yang akan mendudukkan mereka di parlemen? Inilah dia orang-orang yang soleh dan soleha. Kalau kau punya kemampuan, kau pandai bicara, engkau hebat politik, calonkan dirimu, berjihad engkau di parlemen, duduk engkau di sana. Parle, bicara, parlemen, orang yang digaji uang negara untuk bicara, memperjuangkan pendidikan anak bangsa. Tapi kalau kau sudah digaji, pakai uang negara, pakai APBD, pakai APBN, kau duduk di sana, neraka jahanam tempatmu. Ustadz jangan ngomong kasar-kasar, tersinggung. Siapa yang tersinggung dengar ceramah saya, jangan sampai. Karena ada beberapa orang yang tersinggung, selesai dengar ceramah, kumat jantung koroner, mati. Bukan saya mengatakan saya hebat, tidak. Kebetulan ajalnya sudah tiba. Umur tidak bisa disetting. Amal soleh dengan apa? Ustadz Somad hanya ceramah. Masukkan anak Anda, reformasi pendidikan, hijrah sekolah. Pendidikan agama paling penting. Pernah mendengar anak pesantren tawuran? Dulu di Pulau Jawa, anak-anak pesantren kalau mau melampiaskan tenaganya, hebatnya, main bola api. Masih ingat? Mereka tendang bola, mereka ambil kelapa, sabutnya jangan dicopot, rendam pakai bensin, rendam pakai minyak tanah, malam-malam bulan Ramadan, bakar, api menyala, tendang. Begitu menunjukkan kekuatan, bukan dengan meninju teman, bukan dengan memukul kawan. Tunjukkan kekuatanmu dengan apa? Alimu auladakum, ajarkan anak kamu as-sibahah. Kalau mau menunjukkan kekuatan, berenang engkau, pergi terjun ke Selat Sunda, seberang ke sana. Pergi engkau ke Merak, menyeberang sampai ke Bakauhuni. Insya Allah nafsu seksualmu tersalurkan di sana. Yang selama ini bergejolak nafsunya, melihat anak gadis, melihat suara menggelegar, error dia langsung.
pergi ke tepi laut, menyeberang engkau, berenang engkau 1 jam, insya Allah bukan cuma nafsumu hilang, engkau pun hilang sekalian. Sibaha, berenang. Rimaya, memanah. Gunakan ketajaman matamu untuk memanah. Panah, gunakan panah. Mana anak panah? Mana gunakan anak panah? Tapi mahal Pak Ustadz, harganya berapa? 1 juta. Saya punya 2 di rumah. Banyak uang Ustadz beli. Enggak, mereknya Casio, kasih orang. Gunakan, ambil itu rotan, ambil itu bambu, buatkan, letakkan di tengah, letakkan talinya, gunakan busurnya, latihan memanah, tajamkan matamu. Ini sekarang anak-anak muda matanya tajam hanya melihat gadis-gadis cantik saja. Pak Ustadz, saya mau menikah tapi belum mampu Pak Ustadz. Faman lam yastati', siapa yang belum mampu menikah, fa'alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok makan. Besoknya puasa, besok makan. Besoknya puasa, besok makan. Insya Allah libido seksual turun. Nafsu ada, tenaga nggak ada. Bro, ada cewek cantik, gua nggak kelihatan. Udah gelap dah. Itu yang jilbab merah, yang baju merah. Wah, kalau ngelihat yang merah ingat semangka aja sekarang. Kalau yang hijau melon. Oleh sebab itu maka reformasi pendidikan, daftarkan ke pondok pesantren. Anak kamu di mana? Pondok pesantren. Anak kamu di mana? SMP IT, SD IT, SMA IT. Kamu di mana? Insan Cendikia. Kamu di mana? Islamic Boarding School. Anak kamu di mana? Meninggal dunia. Meninggal dunia kok ketawa? Meninggal dunia sabar. Ibu-ibu, kau kandung dia 9 bulan 10 hari, kau susukan 2 tahun lamanya, sampai akhirnya suatu hari engkau masak air panas, kompornya rendah, setelah kau letakkan air, kau sibuk main HP, tiba-tiba anakmu melompat ke dalam, begitu kau lihat matang dia. Sabar, nanti anak-anak yang mati syahid masuk ke dalam surga. Ketika Allah memerintahkan mereka, hai anak-anak, masuklah kalian ke dalam surga. Anak itu berkata, bukan melawan Allah, aku mau masuk ke dalam surga ketika ayah ibuku yang sabar ikut bersamaku. Mereka akan tarik ujung kainmu berkat kesabaranmu, tapi dengan syarat ibunya juga melaksanakan sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mentang-mentang anaknya sudah meninggal, ketika ditanya, ibu enggak sholat, nanti anakku akan menarik kainku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang punya anak, masukkan hijrah pendidikan. Jangan kau sangka anak itu sia-sia. Mereka amanah. Berapa banyak yang sudah menikah 10 tahun tidak punya anak. Ustaz Somad sudah menikah 10 tahun tidak ada anak. Akhirnya kami memutuskan untuk bayi tabung. Berapa bayi tabung sekarang? 100 juta. Itu pun tabung second lah, paling murah. Bukan mudah mau punya anak. Tiba-tiba engkau begitu indahnya nikah Januari, April langsung punya anak. Jangan kau sangka ini bukan pemberian, ini amanah. Kau akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, kalian akan ditanya tentang anak-anak kalian. Sudahkah kalian bekali pendidikan? Mari kita pikirkan sejenak, kapan kita mengajarkan anak pertama kali a, bataba, batata, batasa, batasa? Kapan kita pertama kali? Anak bapak gimana? Hafalan Qurannya sudah berapa juz? 5 juz. Iqra 5 Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak siapa itu? Anak saya. Anak bapak? Siapa dulu bapaknya? Bapak yang ngajar? Enggak, guru ngajinya Pak Ustaz. Saya ini bodoh Pak Ustaz. Saya ini goblok Pak Ustaz. Enggak ngerti agama Pak Ustaz. Saya mau balas sakit hati saya. Anak saya mesti ngerti agama. Begitu orang tua. Jangan sampai dia balaskan dengan cara yang salah. Saya ini bodoh Pak Ustaz, saya ini nggak ngerti Pak Ustaz, maka anak saya mesti lebih goblok daripada saya. Jangan. Banyak hartamu tinggal, besar mobilmu mewah tinggal, hebat rumahmu tinggal,
Tapi ketika anakmu kau didik agama, bangun dia di tengah malam, dia ambil air wudu, dia tahajud, usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Selesai solat dia beristighfar, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.